Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Ahmad Mahdi dari kelas 12 IPS. Saya akan mengajarkan ujian praktek sejarah. Temanya PKI. Yang pertama, sebelumnya karena saya di laptop gak bisa, jadi saya record kayak gini ya, mohon maaf. Yang pertama, pelopor PKI di Indonesia. Henk Snijvels dan kaum sosialisas di Hindia Belanda membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914. Namanya itu Indisch Democratische Associations. Dalam bahasa Belanda, Indische Democratische Vereniging atau ISDF. Jadi pada intinya itu PKI datang ke sini ingin mengacaukan Indonesia. Dan PKI itu mengkompor lah, istilahnya apa sih, agar nih masyarakat Indonesia itu menentang kekuasaan kolonial. Dan selanjutnya pembentukan dan pertumbuhan. Jadi pada Kongres ISDV di Semarang Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Dan jadi pada tanggal itu namanya itu diganti PKH, bukan PKI lagi. Dan pada periode itu Syarikat Islam pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Agus Salim ingin menolak lah, istilahnya memberontak kebijakan itu atau tidak setuju dengan adanya PKI, dan bersama Semaun yang berada jauh di Moskow. Jadi itu pada intinya itu Tan Malaka juga mencoba untuk mengubah pemogokan kerja. Jadi kan pada saat itu tuh sedang ada pemogokan kerja dan Tan Malaka ingin mengubah itu, tetapi tidak berhasil karena tertangkap dan diasingkan di Rusia. Selanjutnya pemberontakan 1962. Jadi pada tahun 1962 pada Mei tahun 1925, Komite Exchange dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis, tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Jadi komite itu ingin menggulingkan pemerintahan Belanda agar tidak membuat onar di Indonesia. Selanjutnya kebangkitan pasca perang. Jadi setelah adanya perang di Indonesia, itu PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Dan PKI ini hanya untuk berpura-pura mengambil hati masyarakat Indonesia agar dipikir dia baik sama masyarakat Indonesia dan ada tujuan baik datang ke Indonesia. Selanjutnya peristiwa di Madiun. Pada tahun 1948 itu ada peristiwa di Madiun, yaitu perjanjian Enfield yang disepakati oleh Perdana yang menguntungkan. Jadi itu kesepakatan itu menguntungkan posisi Belanda dan merugikan posisi Indonesia. Pada di dalam itu isinya itu rekonstruksi partai dimulai. Jadi di rapat itu tentang rekonstruksi partai yang dilaksanakan pada 1949 nanti. Lanjut, pembunuhan massal dan akhir dari PKI. Ketika itu Soekarno bertindak menyimbangkan antara PKI dan lain-lainnya, dan kelompok-kelompok yang terancam oleh kepopuleran PKI. Jadi dia menyimbangkan PKI, militer, fraksi, nasionalis, dan kelompok-kelompok yang terancam oleh kepopuleran PKI. Tetapi di saat itu ekonomi Indonesia tidak stabil, 600% dan kehidupan Indonesia memburuk. Jadi Indonesia pada saat itu memburuk. Dan beberapa bulan
menjelang peristiwa G30 SPKI, PKI semakin kuat. Peristiwa G30 SPKI ini meninggalnya para tokoh-tokoh Indonesia, dan PKI setelah itu mengacaukan dan dibubarkan oleh negara Indonesia.